Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Saputra. Perkenalkan, nama saya Tasya Karimia. Perkenalkan, nama saya Zulfa Mutia. Kami bertiga sebagai pembuli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Zaid. Peran saya adalah seorang guru. Perkenalkan, nama saya Ibu Cita. Di sini saya berperan sebagai korban bully. Perkenalkan, nama saya juga Tuafina sebagai sahabat Yeni. Oke, semuanya selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak punya kabar baik untuk kalian semua. Kita akan kedatangan kawan baru dari SMA 1 Alibaba, asal desa Bekanan. Silakan masuk. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ibu Cita. Saya pindahan dari SMA 1 Alibaba Waikanan. Semoga teman-teman bisa menyambut saya dengan baik ya. Jadi itu adalah program dari kementerian dari kita. Semoga kalian semua bisa menerima ya dari pengaruh dan bisa menyambut dia dengan baik. Baik, Pak. Dipersilakan untuk sampai di Tasya. Jadi ini adalah sifat wajib Allah yang ada 20. Semoga kalian semua bisa memahaminya dan bisa diterapkan di kehidupan nyata. Ya. Jadi mungkin pelajaran dari Bapak itu saja. Semoga bisa dipahami dan terakhir untuk saudara-saudari ini semoga bisa disampaikan baik oleh kawan-kawannya yang lain. Oke, sekian dari saya. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usha, tadi kayaknya si Ilma kenal nggak sih sama anak baru tadi? Iya deh. Yuk, sama. Nama kamu siapa? Nama aku Ilma. Salam kenal ya. Oh ya, tadi kamu kenapa nggak bawa tas? Aku nggak punya tas. Orang tua aku nggak mampu buat beli tas. Oh, ternyata dia dari orang nggak punya. Terus ngapain dia sekolah di sini?
Ya. Mbak Dura, emang Dara ngomong apa? Terus sih, terus. Mana kalau lagi main game tadi? Tadi tuh kita movie. Ternyata si anak baru itu orang miskin tahu. Kita beli aja yuk. Boleh. Oh, kalau kayak gitu gimana kalau kita beli aja besok? Setuju nggak? Setuju aja sih aku. Boleh ya. Si Nova kadang udah datang belum ya? Coba kita lihat aja di kelas. Woi miskin! Itu apa? Banget kamu bangun pagi. Biasa, siswa rajin. Yang sabar ya Ye. Mereka bertiga itu emang kamu kalau kamu cerita sama aku jangan dipikir sendiri. Jadi kesimpulan dari video kami adalah bullying adalah tindakan menyakiti orang secara sengaja baik melalui kata-kata maupun dengan kekerasan fisik. Orang yang bullying akan merasa takut, sedih, hilang percaya diri, stres, bahkan depresi. Dalam pendidikan nilai, bullying menunjukkan kurangnya nilai, empati, rasa hormat, dan tanggung jawab. Dengan menanamkan nilai-nilai tersebut, siswa dapat belajar menghargai sesama dan mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nauzai sebagai orang yang akan menyimpulkan, orang yang akan menjelaskan dalil-dalil dan menjelaskan secara agama pada kejadian atau film kita kali ini. Bismillah. Jadi tema kita kali ini adalah pembulian, diskriminasi terhadap kemiskinan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11, saya bacakan sedikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dari penjelasan di atas, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semua bahwa kita sebagai umat muslim, kita sebagai umat Rasulullah SAW itu tidak boleh merendahkan, mengolok-olok atau mengejek orang lain sesama muslim lainnya. Kemudian Islam sendiri, agama kita sendiri, itu agama rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu apa? Rahmat itu adalah kemuliaan. Rahmat itu adalah cinta. Rahmat itu adalah kasih sayang. Dan rahmatan lil alamin apa? Lil alamin adalah cinta kepada seluruh alam, entah itu manusia, entah itu hewan, atau pohon, atau bumi ini sendiri. Kita harus cintai semuanya. Ketika kita melakukan diskriminasi, ketika kita melakukan pembulian, maka kita sudah menyalahi sifat Islam itu sendiri, yaitu rahmatan lil alamin. Kemudian ketika kita mendapati di kehidupan nyata, sikap yang harus kita ambil adalah sikap pertama, yaitu sikap sabar dalam kemiskinan, dalam menghadapi ujian. Kemudian sifat kedua setelah sabar, yaitu sifat qanaah. Ketika kita memiliki sifat qanaah,
Qanaah itu apa? Qanaah itu kita menerima takdir kita sebagai orang miskin. Kita menerima takdir kita menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Tetapi kita tidak boleh berputus asa atas nasib kita. Kita harus terus berusaha untuk keluar dari zona itu. Dan kita harus terus berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik pada kedepannya. Kemudian sebagai penutup, saya sebagai Muhammad Auza'i akan membacakan sebuah hadis yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya, menelantarkannya, dan tidak boleh menghinanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi itu adalah penjelasan dari saya. Mungkin ini cukup jelas, dan insya Allah semoga kalian semua yang menonton video ini bisa memahami apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.